Oke, Sylvana. Sylvana tanknya diamanin. Oke, dari Listi ya, dia bacanya Listi ya. Apakah mereka nanti akan menghilangkan Alice juga mungkin respect band terhadap Alice itu sendiri? Terakhir sendiri. Iya. Apa? Alice? Antara Alice atau Farsha? Dari siapa? Brand? Dari pemain gol ke band. Dari Burmese. Aku pribadi sih kayaknya ke arah Alice tapi nggak. Ada tahu. Farsha loh, ada Farsha. Farsha. Ya, ya, ya. Satu lagi yang kalian lupa. Apa itu? Hayabusa. Iya. Ribu bisa pakai Hayabusa di samping loh. Itu yang ini apa nih? Alice. Hayabusa. Hayabusa. Hayabusanya, benar kan Ace, aku iya, bilang Hayabusa Ace kalau di misalnya depan. dia nggak ngambil tuh, Hayabusanya pasti diamanin. Kalau aku pribadi jadi dia, aku ambil Hayabusanya. Aku ambil, kan dia mereka nggak nyangka tuh dia bakal pakai seorang Atlas. Jadi Hayabusanya di secure dulu yang pertama. Kalau kayak gini, hero poolnya Ace-nya lagi kan lebih bakal mengecil, mengkerucut lagi. Dan harusnya dengan posisi seperti ada mesin sejarah belakang, berat banget sih untuk Lancelot. Bukan masalah dari one by one ya. Ketika yang Lancelot ke belakang, oke mungkin bisa ngedive dengan puncher-nya. Tapi ternyata ada Vertizi. Udah ketabrak, Lancelot tuh sepersecond berhenti aja pergerakannya. Udah langsung dihabak-habak. Wah, Alice benar-benar langsung di respect aja ya terhadap hero tersebut yang bisa dibilang untuk side dari Brand Esports sangat-sangat kuat, walaupun mungkin untuk di awal-awal dari Alice-nya bisa dihabak-habak, bisa diacak-acak ya. Oke, Yes. oke. Kalau nggak ada Alice, yang lagi brand ya masih ada Farsha. Masih ada Parsa. Masih ada Farsha. Tapi Parsa bisa diambil sama Burmese Ghost. Oke, oke. Karena Burmese Ghost belum punya support. Betul, dan tapi ya misal seandainya pun diambil oleh Farshanya. Ribu, apakah dia bisa pakai Haris? Record lagi. Oh, Kalau aku dia bisa banyak hero aja deh. Tahu aku si Ribo ini. Ribu. Iya, dan Aceh. Apakah dia akan mengamankan mid laner terlebih dahulu, tapi harusnya dia lebih ngeri ke arah supportnya dulu sih. Awas Farshanya bisa dipick oleh Iya, Brand. kalau nggak 5.000. di-pick bisa diambil. Ayo. Parsha akankah diamankan oleh tim Burmese Ghost kali ini? Karena kalau tidak akan menjadi bahaya dan bakal diambil oleh Ribu di arah sideline. Memang Ribu tidak terlalu kuat, tapi dia terlalu apa ya bisa dibilang mengganggu ketika late game nanti. Jadi dia di side. Beda kalau dia pakai Alice atau dia pakai hero-hero lainnya. Biasanya dia kuat, gak jebol, tapi dia walaupun jebol, tapi di late game dia balas. Wow, Atlas fail Veil. ternyata. Kita sudah pernah melihat combo dari Atlas Veil. Dipertontonkan oleh Todak ya. Yang dimana mereka bisa membalikkan keadaan ketika berhadapan dengan Brimax. So, Miss Gold itu ada pilihan mereka. Farsha terbuka sekarang untuk Brand Farsha Esports. langsung Dia nggak pakai diambil. lama Farshanya. Ya Kurang kan? satu lagi satu. Parsa kan? Ada Wayman nggak? Gak ada ini tank harusnya. Tamus. Enggak ini tank. Tamus. Enggak. Ini tank. Ini bakal ke arah Chow Chow. masih terlepas juga Chow, sejauh Chow, ini. Chow. Chow jauh head. Chow ternyata. Benar mas. Ranger Pink lagi istirahat. Ranger benar mas. Oke. Dari Aceh. Harusnya ngamanin mid lanernya. Ayo core utama yang akan diambil oleh Bruno. Burmese Ghost. Bruno ada. Yang lain juga masih Tebak pulung apa? Omawa apa dalam hitungan 3, 2, 1. Pulung. Bruno sih belum. Pulung Bruno oke Omawa. Berat. Wayman. 1-1. Aku Lancelot karena pulung lebih. Kita ganti ya biar ada pilihan aja. Tapi itu kalau dari Burmese berani ya buat taruh di tengah. Roger. Oke, remedial kita semuanya ya. Besok langsung hadap ke guru aja, Oke, ke ruang nilai PK merah duluan ya. semuanya tolong langsung Iya. menghadap ya. Besok langsung menghadap ke ruang ibu ya, tolong ya. Karena ini nilai kalian kacau-kacau ini semua. Alright, Oke. Open Wawa Iya. dengan ada 10 hero ini. Lagi dan lagi, prediksi Oh. Omawa akan seperti apa game kali ini? Agak berat ya karena aku pengen Burmese bisa dapetin angka. Tapi ngeliat dari draftnya kayak gini, Ace dimatiin semua hero-heronya dan dia pakai Roger kah? Ditata di pipi, ingat ada combo Atlas Fail. Fail. Tapi itu combo yang cuma bisa Atlas fail. sekali 2 kali sih. Jadi kalau misalnya lagi punya ultimate-nya bisa digendong semuanya. Itu pas dan itu nggak bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan Oke, aku Omawa. lebih masih untuk brand dulu sih buat yang game kedua ngeliat dari draftnya. Dalam prediction brand, Pak Pulung. Brand sih belum. Oke, aku brand. Kita bertiga brand. Dan kali ini, Pak Produser, kita talent predictionnya dari para caster dan juga analis adalah brand esports naikkan. So, wih sedap. Brand esports. Tapi ingat, biasanya yang dipilih sama caster dan mayoritas dipilih Yes. sama caster dan juga analis. biasanya kalah. biasanya. Enggak Tapi dong, ini benar. Tapi tanpa berlama-lama langsung masuk saja ke dalam game ini dia di game yang selanjutnya. Yang dimana penentuan juga untuk kedepannya mental sangatlah penting ini. Kalau Burmese Ghost tumbang lagi di game yang kedua, kemungkinan besar Brand bakal menyetir
Dan final kali ini masih bersama Ranger Mas, Kelung dan Wah, ikut saja ke arah purple buff dari Brand Esports. Ada Ruby yang langsung melakukan pergerakan ke bagian atas. Parsha akan menjadi korban dari Benedetta, ataukah Benedetta akan menjadi korban Parsha, tapi bagian tengah pertempuran sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Langsung di retry aja, nggak mau kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut. Oke, wow, tapi kali ini ternyata lagi dan lagi Yusongnya bertemu dengan seorang Baxia. Baxianya ternyata bakal sedikit kesulitan melawan seorang DEE dari Barclay. Udah ada rotasi ternyata dan memilih untuk balik lagi. Gak jadi om. Tuh jadi mendalam tuh kalau kata si Buluk. Iya, itu berubah jadi bandala muter-muter. Dia kalau berlima nih satu tim bareng Johnson, udah buka bengkel mereka. Johnson mobil. Ini mungkin dia begini. ya, tadi kan Jojo udah didengarkan dong seharusnya. Iya. Ini ban serapnya Johnson. Jadi sebelum ke arah Johnson nih, bannya dulu yang main ya. Iya. Tapi AC dibuka dengan Justice Mountain Choker dibuka kali ini. Udah ada pala bapak kau dan habis ternyata Lesti memilih untuk balik lagi terlebih dahulu. Iya, di bagian tengah masih disabet-sabet aja wave minion yang datang, ditembakin punggung dari Garci. Itu dia panah berapi kau makan ya, tapi pertempuran masih terjadi antara Lasti dan juga Benedetta. Lastinya pun harus mundur. Oke, bukan hanya itu buset. aja. View kali ini bakal menjaga pergerakan dari seorang Flaptizi. Karena Flaptizi kali ini sedikit kesulitan dan resurrecting BDD. soon. Dengan BDD tanya, akankah dia mampu untuk membawa game ini di game yang kedua. Aceh berhasil mendapatkan satu little gold buff lagi di arah bottom lane. Oke, ini untuk di bottom lane udah mulai bonyok ya ke arah outer turretnya. Hanya saja sekarang kita lihat maybe-nya terkena efek tadi dari Abyssal Trap. Sementara itu ada satu turtle yang siap dilumar oleh Kalzi dan juga peperangan akan terjadi sesaat lagi. Oh enggak, no, ternyata. Olinya udah bocor tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Maybe. Lian udah sekaratul maut, hampir saja terjadi first blood tapi di menit yang kedua. Ini permainan dari tim Brain dan juga Burmesco. Makin lama first bloodnya. First bloodnya dia selalu lama loh, Bung. Dia nggak terlalu melulu di menit yang pertama, tapi hampir saja kena lele. Masih bisa dihindari, sedangkan Kid bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah bottom lane atas seorang Flaptizi bersama dengan seorang Piu. Oh ya, aku juga pengen tahu sih dari Boleh. dia bakal ngangkat wind blow kah? Atau ke arah yang angkat ke atas atau yang stun, mini stun ya? Stun damage juga. Oke, kalau aku sih angkat ke atas sih, knock up. Udah paling enak sih ke knock up sih, karena di situ banyak waktu yang bisa apa ya, memberikan sebuah space. Namun untuk sekarang kita lihat lagi tadi ada satu perfect match langsung terbang ke bagian depan, tapi maybe-nya harus pergi lagi, jangan sampai salah arah. Punggungnya digebukin, ditendang langsung, punggungnya sudah mulai patah, sudah mulai retak. Ini dia first blood terjadi dan itu untuk Brand Esports. Mereka sadar dari seorang Maybe berhasil mendapatkan 1 poin karena dia ada emblem supportnya, bukan emblem tank. Sedangkan dari Atlas kalau nggak pakai emblem support itu leletnya setengah mampus. Lambat ya. Iya, Gede. itu leletnya ampun-ampunan. Tapi kali Tentakelnya lengket. sumpah lama banget. Tapi ya minusnya kalau dengan mobilitas yang cukup cepat. Minusnya adalah dengan lembeknya Atlas ini loh. Di arah lane-nya mungkin bisa lebih tebal. Tapi ada view di sana. Ruby Dede kiri kanan, depan belakang. Dan lihat bakal coba dibacok sekali lagi dan gak berhasil. Ada Maybe dan kena ke arah seorang Kid. Bakal coba di follow up. Tidak ada yang berani masuk dari para pemain dari tim Brand Esports. Dengan Lusty bakal coba duel Dragon. Ke arah seorang Kid. Mountain Joker malah bapak kau dan bisa dikeluarkan. Lusty gak berhasil ngapa-ngapain. Ruby Dede bakal coba dipisahkan. War di arah belakang berhasil dapat kontrol kartu ini. Satu kali tambahan lagi. Dan ternyata Maybe gak boleh pulang, maunya digoyang. Double kill Lucky for triple kill, tapi Hantaman pada tubuh sepertinya gak bisa memenangkan tim fight ini. Hanya menyetor Dipaksakan. nyawa kali ini. Setor tunai looking for wipe dan tidak berhasil. Masih ada Pew. Weh. Hampir saja almost never enough kali 50. Yoi, tapi ini dia satu yang terakhir dan hilang sudah permainan dari Burmesco. Dibabat habis oleh Brandon tadi di saat ada satu Abyssal Row yang cukup lama memberikan stun terhadap Rogernya hingga membuat Roger hanya termenung terpaku, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hampir saja almost wipe out, tapi untungnya udah balik lagi dari para pemain dari tim Burmese. Goals sedangkan FTC di arah top lane dia juga benar-benar merasa perkasa. Kenapa? Dia di geng dia nggak masalah, mau minta putar rotasi juga oke. Bahkan dari tim Burmese yang dikejar sama Flaptizi di sini. Waduh, ditabrak, ada orang di dalam Wow, yang yang tidak Dragon, kemarin kita lihat langsung ada Fatali berhasil mendapatkan seorang Kartusi, tapi Kartusi berhasil survive, bahkan dia dapetin poin kill tambahan. Di sisi lain double kill, lagi mau triple kill dan berhasil diamankan oleh seorang Baxia.
Ini bencana untuk Burmese Gold di menit yang kelima. Oke, untungnya masih bisa ngedas. Itu dia udah mengeluarkan Alektonya. Untung masih bisa selamat. Kita lihat tadi kesambet dia di area sungai, kesambet ketempelan. Tempelan lele. Lele, Mas. Gila Pak Pulung kali ini Kaltisi bener-bener perkasa banget, bahkan dia udah nggak baca-baca lagi permainan dari game 1, dia udah bener-bener ganas. Dan lihat replaynya nih ya, das The Wild Dragon fatalingnya bagus, tapi bahkan karena kitnya udah sekarat, Kaltisinya dapetin point kill. Ketika dapetin point kill, darahnya balik lagi dan bahkan ace-nya yang harus rugi gak bisa bunuh siapa. Benar, killing spree-nya benar-benar membantu di saat tadi dia berhasil untuk mendapatkan beberapa point kill. Dan sekarang kita lihat terkena lagi efek dari Abyssal Row, dikeroyok habis-habisan, bonyok sudah, patah tulang, bibir pecah-pecah, Iga retak. Tapi sekarang pertempuran masih lanjut dan ternyata Federal Strike-nya sakit banget, ya ampun. Ada bom yang jatuh dari langit dan KO untuk Atlasnya. Mountain Joker pala bapak kau jadi api, masih ada flicker dan seorang Kid. Gak berhasil ditumbangin Kaltisi. Sudah offside sekali, dia udah kartu kuning kalau kata bapak wasit terhormat, malah di arah bottom lane. Dinya masih coba selamat, belum ultimate, belum menjadi naga dan masih bisa mundur. Tapi ingat, di sana ada Lesti. Mau kemana, gak boleh pulang, maunya di Koyana, langsung coba di Garden Solitaire. Langsung hilang di arah bottom lane. Naganya langsung berubah menjadi cicak-cicak di dinding. Apakah brand squad ini kan ada stiker lemon di sana? Waduh, ini benar-benar on point banget Lasti dari tadi, nyolongnya, nyuliknya, punggung orang udah retak-retak banget, gegaracau untuk di game yang kedua kali ini. Belum lagi Abyssal Row yang kayaknya ngejar suhu panas tubuh nih Om. Suhu panas tubuh. Dari tadi kena mulu masalahnya loh. Kamu nggak tahu? Homing missile ya. Abyssal Row-nya itu hidup. Hidup ya? Ada nyawanya ya? Ada nyawanya. Ada maps-nya. Iya, lelenya tuh hidup kalau kamu tahu, makanya kena mulu. Bukan tanpa alasan. Kalau suhu tubuh kan yang hidup dikejar. Kalau nggak dia nyari. Lelenya nyari, bro. Lelenya mandiri banget. Iya. Tapi lihat, Lasti kali ini udah memberikan informasi, harusnya para pemain dari tim Burmese menuju ke arah top lane harusnya udah mulai mundur karena dari seorang Kaltisi coba untuk dapetin turtle. Ace dari kawan-kawan juga bakal coba fokus ke arah turtle dan bakal jadi tim fight yang cukup besar. DEE kali ini sedikit terlambat, udah cicak-cicak di dinding, bakal coba lihat ada hantaman benda tumpul ke arah seorang Kaltisi, tapi ternyata sakit sekali damage-nya. Dapatkan dihindari, Dragon Tail-nya kali ini gak bisa membuat seorang Kaltisi tumbang. Godslide di arah belakang sana, Fataling hanya buang sia-sia saja. Bahkan ace-nya satu kali rakalan dan keluar. Bonyok kali ini keluar, tabrakan di arah belakang atas Burmese Gold yang kehilangan AC. 4 kali tumbang di menit ke-8, ini gak baik dan ini bakal menjadi bencana untuk tim Burmese Gold. Iya, 3 orang udah menghilang terbuka bebas, tapi Federal Strike-nya ya ampun! Apa itu barusan? Itu bisa dibilang itu combo hujan api, pala bapak kau hujan api bersama dengan Federal Strike yang kalau misalnya Federal Strike depan dikit aja. Iya. Wah, ini ya. Ketika ada Abyssal Arrow yang kena ke satu support lah, kami sebelumnya kena Veil. Itu di combo dengan Mountain Shocker bisa hilang. Bener banget. Bisa hilang. Karena ada trap juga. Iya. Belum lagi nge-trigger, siapa tahu Q itu pakai item Holy Crystal. Burn-nya muncul. Wah, lihat Kaltisinya cuma muter-muter kelinding aja di garis depan karena dia tahu para pemain dari tim Burmese gak ada yang berani masuk. Jangankan masuk, untuk one by one situation aja itu udah berat. Udah sulit banget, Pak. Sulit banget ini. Nah, sementara untuk Lastinya memiliki space dan sepertinya dia akan langsung mengajar memaksakan diri. Tadi kita lihat aja ada Argo dan what? Masih ada damage terakhir dari Selena yang mengakibatkan walaupun dia mengorbankan diri ke arah inner turret. Karena kayaknya dia kena lele. Iya. Dia kena lele dan dia bakal ngerelain dirinya ke arah turret. Itu namanya udah pasrah terhadap ilahi, bro. Iya, udah benar. pasrahkan diri saja udah. Tapi kali ini lelenya hampir saja kena, hampir saja. Tapi untung sekali nggak nyampe jarak dari seorang lele, seorang Pew. 5 detik menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat dari DEE menuju ke arah belakang. Oh my god! Duar! Wow! Apa itu? Itu benar-benar gini. Duar! Ya Wow! ampun. Kayak naga lagi terbang mau ngasok ditembak dari atas. Langsung pendaratan darurat, tapi untuk sekarang pertempuran sepertinya udah nggak bakal terjadi karena ini akan menjadi free lord untuk brand esports. Lihat Papu langsung di duar, wow, lihat Mountain Shocker dibuka hanya untuk membuka vision, memberitahu para pemain dari tim Burmese Gold di mana, tapi ternyata kena Row, bakal di follow up dan ternyata
nggak berhasil mendapatkan satu bom poin tambahan. Walaupun udah ada wombo combo dari seorang Valenya. Iya, Abyssal Row-nya juga tadi sepertinya udah kehabisan nafas lelenya karena berada di luar air. Kayaknya insangnya juga sudah membeku. Tapi untuk kali ini Lord-nya akan hadir. Akankah dengan Lord yang pertama ini bisa membombardir area pertahanan bisa. dari Bumes? Karena Kayaknya bisa ya kalau soalnya dari kenapa lihat fight-fight yang tadi. minionnya itu bergerak barengan dan bahkan udah ada rotasi harusnya dari Baxia tuh. Baxianya udah mulai maju, udah mulai digeser dari Lordnya dan berhasil mendapatkan satu lele di arah belakang sana. Dia nggak mau terlalu terburu-buru, Fantasy di depan sana, langsung ada Lasti, tapi ke arah belakang, maybe-nya harus mundur. Para pemain dari tim Brand hanya bebas banget, gak ada pengawal ngebukin dan menakut-nakuti para pemain. Langsung ada Fatalin Wave Striker karena seorang Aceh, hanya ditumpahkan ke atas lagi dan lagi. Maybe Fatalin hanya berhasil mendapatkan satu dan bahkan hanya angin yang diangkat dan ban dalam bersama dengan roda geriginya Papolo. Itu dia Pedra Strike-nya meniban langsung ke arah kepala dari Vel, dipastikan langsung migrain sakit kepala. Tapi sekarang satu inverter turret di bagian atas akan menjadi korban lagi. Kita lihat aja ada naga yang langsung terbang turun di bagian depan memberikan hitnya terhadap Kalsi. Kalsinya masih OP banget. Ya ampun, gak ada yang bisa mendekatin ke arah pemain dari Brand Esports. Tersisa 2 player dari tim Burmesco dan ini bencana. Minion di arah mid udah mulai masuk dan bahkan di arah bottom lane. Super Minion maybe. Takoyaki terkena dengan Lele. PDST ke arah belakang, lihat DPS terlalu sakit dan langsung saja ada flame shoot. Walaupun belum berhasil mendapatkan poin kill, tapi membuat Burmesco terdiam diri. Nggak bisa bergerak. Lastinya terlalu jauh. Kayaknya ini nggak bakal di pick off karena 10 detik lagi dari pemain tim Burmesco sudah hidup. Oh no, mereka masih mau lebih. Mereka masih mau lebih. Mereka nggak mau menghilangkan momen ini, bakal coba dipasang ke arah belakang dan disisit. 1 poin tambahan. Katisi hampir terwipe, masih coba dihindari. Masih ada Ruby Dede. Dan ternyata kali ini Kalsisi masih bisa selamatkan execute Israel. Shutdown celengan sudah pecah. Ruby Dede mau kemana, nggak boleh pulang menjadi Ruby kakak. Oke, Ruby-nya juga tapi ternyata sekarang kita lihat Riboy tadi berhasil untuk mendapatkan dibabat lagi. Double kill berhasil didapatkan oleh Parsha. Ada D berubah menjadi Black Dragon Form. Dia memutar arah, mengejar ke arah Lele. Ini dia ada naga lawan Lele tapi ternyata Lele masih bisa Pedar Strike-nya terus sakit. Wave Dragon belum ada. Lasti menghindari dan ternyata wipe out. Disisit. Brand Esports Malangkas mengukuhkan game yang kedua. Terlalu berat. White Side dan langsung aja Wave Dragon ke arah base-nya. Oh my god, ini bencana. Burmesco kehilangan 2 gamenya dengan easy di game kedua kali ini. Gak dikasih nafas. Game kedua itu kayak separuh lapangan gak sih tadi? Belum. Separuh lapangan tadi. Separuh lapangan. Separuh lapangan. One sided gak sih? Iya. Separuh lapangan ini.